Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok investasi properti akan memaparkan eh, materi kami terkait investasi properti. Di sini ada anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Agus Setiawan dengan NIM 108. Yang kedua ada Dimas Rivaldi dengan NIM 110. Yang ketiga ada Ahmad Hamim Bastomi dengan NIM 246. Dan yang keempat ada Michael Brilian dengan NIM 259. Dan yang kelima ada Faros Alfayat dengan NIM 2. Next. Investasi properti. Investasi properti merupakan pembelian real estate atau aset fisik seperti tanah atau rumah atau tempat hunian seperti apartemen atau kondominium dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui hasil sewa atau penjualan kembali atau gabungan dari kedua hal tersebut. Investasi properti adalah investasi yang ditujukan untuk mendapatkan return of investment atau laba atas investasi dengan memanfaatkan suatu properti. Dalam jangka pendek, investasi properti dilakukan dengan cara flipping, di mana investor membeli kemudian merenovasinya lagi untuk dijual kembali. Adapun dalam jangka panjang, properti yang diinvestasikan biasanya akan disewakan atau dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Jenis-jenis investasi properti sendiri ada 3. Yang pertama ada residential property, yang kedua ada commercial property, yang ketiga ada industrial property. Oke, yang pertama mengenai residential property atau investasi properti di bidang tempat tinggal seperti itu ya. Merupakan salah satu jenis properti yang sering dipilih adalah residensial atau hunian tempat tinggal. Alternatif pilihannya bisa berupa rumah keluarga, rumah susun, apartemen, dan kondominium. Investasi properti jenis residensial tidak pernah surut sebab target konsumennya mengacu pada orang-orang yang belum memiliki cukup dana untuk membeli hunian tempat tinggal. Nah, mengenai properti residensial sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah permintaan yang stabil karena berdasarkan juga kebutuhan pasar yang akan mendatang. Kemudian ada resiko lebih rendah karena investasi dalam bidang ini cenderung lebih aman seperti itu. Kemudian juga ada kemudahan pengelolaan dan juga potensi kenaikan nilai. Next. Yang kedua ada commercial property. Commercial property biasanya digunakan sebagai tempat atau lahan bisnis seperti itu. Misalnya saja sebuah perusahaan membeli apartemen, kemudian apartemen tersebut disewakan kepada perusahaan lain untuk menjalankan bisnisnya. Nah, bentuk dari commercial property ini bisa berupa apartemen, toko, fasilitas parkir, hotel, maupun rumah sakit. Investor yang memilih jenis investasi properti komersial adalah pemilik bisnis yang ingin mengembangkan perusahaan mereka di lokasi tertentu. Nah, seorang investor dari commercial property juga akan mendapatkan keuntungan satu dari hasil sewa lahan tersebut, kemudian juga bisa lahan tersebut diperjualbelikan di kemudian waktu seperti itu. Next. Yang ketiga ada industrial property. Nah, jenis investasi properti industri mengacu pada semua jenis tanah atau bangunan yang tempatnya digunakan untuk kegiatan keperluan industri. Kegiatan tersebut meliputi proses produksi, perakitan, pergudangan, manufaktur, dan distribusi produk.
Biasanya untuk melakukan investasi properti industri diperlukan pencermatan terkait undang-undang zonasi untuk mengatur mengenai area mana yang cocok untuk membeli properti industri ini. Nah, biasanya industrial property ini atau investasi industrial dalam jenis ini ditunjukkan untuk suatu perusahaan yang mana ingin membuka lahan ataupun membuka pabrik baru di suatu tempat. Nah, kemudian pihak yang membeli lahan tersebut akan menawarkan lahan ataupun gudang tersebut untuk dijadikan tempat produksi dan juga proses-proses pengemasan dari pabrik ataupun investor yang ingin memakainya seperti itu. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu keuntungan investasi properti sendiri. Di sini kita mengambil 6, yaitu yang pertama dapat dijadikan bisnis untuk sewa hunian itu sendiri. Yang kedua itu sebagai passive income. Yang ketiga itu harga cenderung terus meningkat seiring berjalannya waktu. Yang keempat yaitu tidak tergerus dalam inflasi. Untuk yang kelima itu tidak perlu memantau harga pada pasar. Untuk yang keenam itu memiliki tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu risiko-risiko investasi properti sendiri. Kita mengambil 6, yaitu yang pertama itu biaya awal yang sangat tinggi. Yang kedua itu tidak liquid, yang berarti di mana aset atau investasi yang tidak dapat dengan cepat dan mudah diubah menjadi uang tunai pada harga pasar wajar saat ini. Yang ketiga yaitu manajemen properti sendiri. Yang keempat yaitu penyewa yang sering melakukan mungkin bermasalah. Yang kelima yaitu beban terhadap perawatan properti itu sendiri. Yang keenam yaitu rentan terhadap bencana. Oke, selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi investasi properti. Tentunya untuk seseorang memulai sebuah investasi properti, layaknya dia memperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang investasi tersebut. Khususnya investasi properti. Yang pertama yaitu lokasi properti. Lokasi properti diperlukan agar properti yang akan kita investasikan memiliki daya tarik sendiri. Kemudian jenis properti apa yang dapat kita pilih agar kita terhindar dari yang namanya kerugian. Kemudian yang ketiga harga properti. Harga properti sendiri ditentukan dari seperti kayak fasilitas apa yang didapat dari properti tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kondisi properti. Saat berinvestasi pertimbangkan juga keadaan properti atau tanah, bagaimana keadaannya, layak atau tidaknya. Selanjutnya yakni strategi sukses investasi properti. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Investasi sendiri memiliki berbagai macam tujuan, antara lain yakni yang pertama, ingin mendapatkan passive income. Selain itu ada juga untuk mencari keuntungan dari capital gain, atau juga dapat menggunakan properti untuk tempat tinggal. Yang kedua, yakni riset pasar, di mana pelajari tren pasar properti di daerah yang Anda minati atau daerah yang akan Anda lakukan untuk investasi properti itu sendiri. Selanjutnya, yakni hitung anggaran Anda. Pastikan Anda memiliki cukup modal untuk membeli properti dan biaya terkait. Selanjutnya, pilih properti yang tepat. Jadi, carilah properti yang sesuai dengan tujuan investasi, anggaran, dan juga kriteria Anda.
Dan yang terakhir, gunakan agen properti yang terpercaya. Maksudnya di mana agen properti yang terpercaya, yakni agen yang berpengalaman dan dapat membantu Anda menemukan properti yang tepat dan menyelesaikan proses transaksi. Selesai. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.